Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi, melanjutkan materi sebelumnya ya. Masih ingat materi sebelumnya apa? Betul. Sebelum ke pembelajaran, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Boleh ketua kelas kita pimpin dulu untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Silahkan dipimpin doanya. Ya, sebelum mulai alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembelajaran, Ibu punya satu video untuk kalian lihat. Silahkan videonya dipelajari. Ini berkaitan dengan materi kita yaitu eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Kalian nanti pelajari dan kalian simpulkan apa yang kalian dapat di materi ini. Waktu kecil, salah satu momen ditunggu-tunggu saat lebaran, selain kumpul keluarga, adalah mendapatkan amplop zakat dari sanak keluarga. Di manakah kalian menyimpan uang tersebut? Apakah kamu menyimpannya di tempat orang tuamu? Atau di bantal, celengan, atau menyimpannya di bank? Tahukah kamu bahwa menabung di bank mempunyai banyak keuntungan? Uang akan aman bila disimpan di bank. Sistem keamanan lebih ketat dan terjamin terhindar dari pencurian. Selain itu, nasabah akan memperoleh keuntungan yaitu bunga tabungan. Bukan bunga mawar ya. Memang keuntungan yang didapat dari bunga tidaklah seberapa. Namun, kalau kamu menabung dalam jangka waktu yang lama dan dana ditabung dari waktu ke waktu makin besar, bunga tabungan akan memberikan keuntungan yang signifikan. Alma adalah seorang anak yang suka menabungkan uangnya di bank. Alma menyimpan uang sebesar Rp500.000 pada awal tahun. Setiap tahun mendapatkan bunga 8% dalam setahun. Dalam 10 tahun, uang Alma menjadi Rp1.079.462. Perhitungan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Oke, coba. Setelah kalian tadi melihat video tersebut, kira-kira apa lagi selain menabung di bank yang berkaitan dengan materi kita, yaitu eksponen? Selain menabung, kan tadi ada tuh menabung suku bunga yang dihitung ya, jadi setiap bulannya ada, setiap tahunnya ada. Apalagi coba, apalagi berkaitan dengan materi biologi bisa. Pernah belajar biologi apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Betul, dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya tuh bisa kayak cicilan motor gitu, bisa kayak soalnya dia makin kayak kita ngambil cicilannya makin lama dia makin nambah gitu kan. Bunganya bertambah, bisa ya. Ini lebih ke sama menabung juga. Ke yang lain, dikaitan dengan pelajaran biologi masih ingat nggak? Coba ingat lagi. Bakteri, virus, apa lagi? Bakteri semakin bertambah. Bisa dihitung kan? Ada nggak di pelajaran biologi? Ada. Di pelajaran biologi kelas berapa? Ya, kelas 10 sekarang ya. Berarti ya sekarang lagi belajar kan bagaimana cara menghitung suatu bakteri atau virus dalam beberapa jam ke depan. Misalkan setiap 1 jam bakteri tumbuh 100 kali lipat. Itu kan bisa dihitung. Bagaimana 10 jam berikutnya, begitu ya. Jadi berkaitan dengan materi yang lain. Dalam fisika juga ada. Oke. Sekarang Ibu akan membuat pretest untuk pemahaman awal kalian di kuisis. Ya. Ibu akan berikan nanti kalian isi kuisisnya. Sudah bisa mulai? Udah ya, mulai ya. Kita sudahi ya. Materinya bagaimana? Ya,
Ya, karena kan itu materi yang belum disampaikan. Hari ini kita akan belajar materi persamaan eksponen yang seperti tadi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk kalian bisa menerapkan dan menyelesaikan soal kontekstual terkait persamaan eksponen. Ya, boleh kita mulai saja. Ada yang bawa buku Erlangga? Boleh kalian literasi dulu sebelum masuk materi, literasi dulu, nanti kita bahas bersama di sini ya. Buka halaman 24 dan 25 persamaan eksponen di buku Erlangga. Sudah dibaca bukunya? Sudah dipahami? Sudah? Sudah. Coba setelah kalian membaca, apa yang kalian simpulkan untuk persamaan eksponen? Coba, ada nggak clue-nya apa? Basisnya harus sama. Ya, tepuk tangan buat teman kita. Betul sekali ya, jadi kalau misalkan persamaan eksponen, clue-nya adalah basisnya harus sama Bu, atau bawahnya harus sama. Setelah basisnya sama, apa yang kalian lakukan langkah kedua? Mengerjakan pangkatnya saja, betul ya. Contoh ke sini ya, kita bahas materi ini. Pernah lihat soal kayak gini? Pernah ya. Yang satu bilangan biasa, ini persamaan eksponen. Ya, 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 1/27. Yang mana yang dirubah bentuknya? 1/27. 1/27 kita rubah menjadi 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 1/3 pangkat. Masih ingat nggak eksponen biasa? Sifat-sifat eksponen, kalau pangkatnya di bawah, kalian pindahkan ke atas, pangkatnya menjadi negatif. Betul, menjadi negatif. Jadi saling berkaitan ya materi sebelumnya dengan yang sekarang. Berarti kalau pindah ke atas jadi pangkatnya min 3. Seperti itu ya. Sekarang lihat, basisnya sudah sama. Sudah sama. Tadi clue kedua, setelah basisnya sama, berarti langkah kedua? Betul, kerjakan pangkatnya saja, turunkan pangkatnya. 2x min 1 sama dengan min 3. X ada di ruas kiri, 2x-nya turun. Kemudian min 3-nya turun. Min 1 kita pindah ruas ke ruas kanan. Plus 1, betul. Sehingga 2x sama dengan min X sama dengan min 2 per negatif dibagi positif. Negatif, betul. Berarti X-nya berapa nilainya? Betul, X-nya sama dengan min 1. Tuh, ya. Sekarang contoh kedua. Tuh. Ini bentuk keberapakah ini? Kan ada bentuk, berapa bentuk eksponen yang kalian ketahui? Tadi yang setelah baca. Bentuk kedua, betul. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Lihat bentuk kedua. Berarti yang disamakan angkanya ruas mana? Berarti yang 25. Ruas kiri ditulis ulang, ruas kanan dirubah. Penulisan pangkat hati-hati ya, pangkat di atas. Kalau sejajar tulisannya maknanya berbeda. Ya. Berarti ini kita 25-nya kita ganti menjadi betul. Tulis pangkatnya 3 min X. Penulisannya tidak seperti ini. Ya, kalau penulisannya seperti ini, maknanya berbeda. Ini berarti 5 kali 3 min X, bukan pangkat. Jadi pangkat penulisannya di atas dan kecil gitu ya. Setelah itu kita tulis ulang ruas kiri. 2 kali 3. 6. Jadi cara mengalikannya begitu. Ini 6. 2 kali min X.
min 2x. Setelah sama basisnya? Betul, kerjakan pangkatnya saja. X min 9 sama dengan 6 min 2x. Semua variabel X pindah ke kiri. Kenapa mau pindahnya ke kiri nggak ke kanan? Kenapa? Sama aja mau ke kiri mau ke kanan, cuman kalian lebih mudahnya ke kiri atau ke kanan? Biar positif hasilnya. Betul ya. Jadi hasilnya biar positif, ini kan min, kita pindahkan. Plus 2x. Ini dari minus pindah ruas jadi plus. 6-nya turun, min 9 pindah ruas jadi plus 9. Berapa ini? X ditambah 2x. 3x. Sama dengan 15. X-nya berapa? Berapa nilai X-nya? 5, betul. Pernah belajar waktu kelas berapa kalian bentuk akar? Kelas 9 di SMP. Berarti kelas 3 ya? Kelas 9 di SMP. Kalau misalnya akar, ini kan bentuk akar. Akar dikeluarkan, akar A. Kalau mau dirubah ke bentuk pangkat, berapa nilainya? Setengah. Berarti A pangkat setengah gitu ya. Jadi bentuk akar bisa dirubah ke dalam bentuk pangkat. Akarnya keluar, pangkatnya berubah jadi setengah. Ini kita rubah dulu. Akarnya kita keluarkan. Ditulis ulang 5 pangkat X min 2. Setengah. Setengah ini dari mana teman-teman? Betul. Bentuk akarnya dikeluarkan. Ya, jadi akarnya dikeluarkan jadi pangkat setengah. Sama dengan 5 pangkat 2 X min 2. Betul ya? 5 X min 2 per 2. Dikalikan biasa aja. Ini kalau dikali 1 ke sini hasilnya tetap ya. Ada per 2-nya. Sama dengan 2 kali X 2X. Min 2 kali min 2. Sudah sama bawahnya? Kalau sudah sama bawahnya? Ya, kerjakan pangkatnya. Ambil pangkatnya ya, 2X min. Kalau tadi perkalian pindah ruas jadi bagi, nih lihat 15 per 3. Kalau ini pembagian nih, mau pindah ruas jadi betul. Berarti 2 ini pindah ruas ke sini jadi kali. Berarti X min 2 sama dengan 2. Kemudian tulis lagi 2X min 4 gitu. Ayo nanya nih teman-teman, dari mana 2-nya? 2 sini dari mana teman-teman? Pindah ruas. Kalikan pelangi seperti biasa ya. 2 kali 2X 4X. 2 kali min 4. Betul. Variabel X kumpul di kiri boleh. Min 8 tambah 2. X min 4X. Punya uang 1.000, jajannya 4.000. Berarti 3 itu apa? Positif atau negatif? Betul. Berarti min 3x. Min 8 tambah 2. Min 6. Negatif dibagi negatif. Betul. X-nya sama dengan positif 2. Ya. Sudah, sampai sini ada pertanyaan, silakan boleh bertanya yang masih bingung. Boleh Neng, silakan. Itu kalau misalkan pindah ruas bagi itu ditaruh di depan 2. Pindah ruas bagi, boleh di belakang juga nggak masalah. Pindah ruas kan bagi berubah jadi kali. Misalkan penulisannya ibu nulis nih di depan. Boleh di sini boleh ya. Kalau nggak di depan di sini boleh. Yang penting yang asalnya, persamaan asalnya di dalam kurungin. Kalau nggak di dalam kurungin nanti ngaliinnya bingung. Ya, boleh di depan, boleh di belakang. Ada lagi yang mau bertanya? Dicukupkan? Cukup. Oke, belajar matematika? Menyenangkan. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita bagi kelompok. Sesuai dengan pertemuan yang sebelumnya ya, kelompoknya sudah ditentukan. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Di bawah bukunya.
Akan Ibu bagikan tugas LKPD untuk belajar kelompok. Waktunya sudah selesai, boleh presentasi perwakilan kelompok. Silakan dipindahkan dulu. Nanti setelah ini sebelum temennya presentasi, kita ice breaking dulu ya. Pemanasan, peregangan kan udah panas nih otaknya nih. Sekarang peregangan. Boleh disimpan dulu. Berdiri semuanya. Ayo Alpian, berdiri semuanya. Gerakan kebalikan. Ada yang pernah enggak gerakan kebalikan? Pernah. Iya, betul sekali. Sekarang sekalian olahraga ya. Jadi biar peregangan, gerakan kebalikan. Setiap, yuk dirapikan dulu. Sebelum ice breaking, bertanya dulu. Belajar matematika. Asik dan menyenangkan. Belajar matematika. Asik dan menyenangkan. Alhamdulillah. Oke, sekarang ice breaking dulu. Kebalikan yang Ibu instruksikan. Oke, kalau Ibu bilang maju, kita mundur. Betul. Ke kanan. Betul. Seperti itu ya. Kalau gerakan tangan ke atas, gitu ya, paham ya? Coba kita mulai. Tangan ke depan. Kalian bilang tangan ke belakang, gitu ya, pinter ya, Masya Allah. Ayo. Ke kiri. Mundur. Maju. Ke kiri. Tangan ke atas. Tangan ke depan. Tangan ke belakang. Ke kanan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silahkan kembali ke tempat semula. Tugasnya sudah diselesaikan. Boleh perwakilan kelompok maju, kelompok siapa? Ayo, kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya tadi? 2 orang. Ya, satu kelompok 2 orang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayesa dan saya ahli Fakultas Matematika. Kami dari kelompok C akan memaparkan dari soal yang telah dikasih oleh Brida. Jadi di sini soalnya tentukan nilai X. Di sini soalnya tentukan nilai
basisnya. Basisnya kita samakan dulu 9-nya jadi 3 pangkat 2. Kalau misalkan basisnya sudah sama, kita kerjakan pangkatnya. Pangkatnya kita pindahkan ke sini. Maaf ya, sebelumnya kita kali pelangi dulu yang ini, pangkat yang ini. 2 dikali X, 2X. Kemudian 2 dikali min 2 hasilnya min 4. Kalau misalnya sudah, kita pindahkan pangkatnya ke bawah. Kita kerjakan pangkatnya untuk mencari X-nya. Nah, ini kan tadi tuh 2X dikali 1 itu hasilnya tetap sama. Terus ini per 2-nya kita pindahkan aja ke sini. Terus setelah itu per 2 yang di sini atau bagi 2 yang di sini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Bagi kalau misalkan dia pindah ruas jadinya kali. Nah, jadi di sini. Habis dipindah ruas kita kali pelangi. 2 dikali 2X sama dengan 4X. Terus 2 dikali min 4 hasilnya min 8. Setelah itu kita pindah ruas yang variabelnya sama. Ini yang X pindah 2X-nya pindah ke sini, dia jadi negatif min 2X. Terus min 8-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri, dia jadi positif 8. Setelah itu min 1 ini dijumlah ya, min 1 ditambah 8 hasilnya 7. Terus 4X min 2X hasilnya min 2X. Karena kita di sini nyari X-nya, jadi yang pindah angka 2-nya dipindah ke sini, yang tadinya kali jadi bagi, jadi hasilnya 7 per 2. X. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan boleh. Ayo tembok lain boleh nanya ya. Silakan. Boleh bertanya. Apa sama jawabannya? Udah ketemu? Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sudah dicukupkan. Tepuk tangan buat 2 teman kalian di sini. Nah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi belajar, ingat ya, diingatkan lagi. Kita diingatkan lagi. Bentuk akar berubah kalau jadi bentuk pangkat menjadi bentuk akar. Nih, akarnya dikeluarkan menjadi bentuk pangkat. Pangkat berapa? Iya, jadi diingat itu ya. Jadi kalau bentuk akar dirubah ke dalam bentuk pangkat, pangkatnya jadi setengah. Kemudian apa lagi? Silakan. Ini tadi masih banyak yang bingung setelah tadi Ibu ini, masih banyak yang bingung di sini. Bu, gimana sih cara mengalihkan 2X min 1 kali 1 per 2? Masih bingung di situ? Ada yang masih bingung nggak sampai sekarang? Ada yang masih bingung. Ingat, semua bilangan dikalikan 1 hasilnya adalah semua bilangan dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri atau sama ya. Perhatikan, contoh kecil dulu, kita ke contoh seperti yang biasa dulu. 3X dikali setengah, berarti 3X dulu kali 1 berapa? 3X kali 1? 3X. Betul. Per 2, gitu ya. Sekarang ke sini. Bedanya di sini ada min 1, tapi tetap dikalikan 1. Berarti 2X min 1 kali 1 sama dengan 2X min per 2. Tuh, ini tetap pecahan tetap di bawah. Ya. Gitu ya, kecuali di sininya 2. Kalau 2 dikalikan pelangi seperti ini. 1 juga tadi sama dikalikan pelangi. Coba. 2X kali 1. Min 1 kali 1. Tuh, sama ya. Jadi tetap hasilnya sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang masih ragu, yang masih Bu, saya masih bingung di sini. Misal ada tidak? Setelah temannya tadi presentasi bagaimana? Cukup paham, alhamdulillah. Setelah tadi pembelajaran, Ibu akan memberikan post test ya. Silakan nanti di kuisis lagi. Post testnya akan di kuisis.
Sudah, oke ya. Kita sudahi. Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Tadi setelah kita melakukan post test terlihat ya. Coba dilihat di sini tuh ya. Setelah post test alhamdulillah kalian sudah mampu dan bisa mengoperasikan bilangan eksponen dan persamaan eksponensial. Ya, jadi pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Kalian sudah bisa mengoperasikan pembelajaran eksponen dan persamaan eksponensial ya. Setelah ini Ibu akan membagikan refleksi ya, kalian isi Padlet terkait pembelajaran hari ini, atau menyenangkan atau pusing atau mungkin mumet ya, atau ngebetain boleh jawab dengan jujur ya. Oke, Ibu bagikan linknya. Coba lihat lucu-lucu ya tadi ya teman-teman ya, kita lihat ya beberapa jawaban untuk pembelajaran hari ini. Kita lihat, wow seru-seru sekali. Coba siapa itu ya? Menyenangkan, Ayesa. Matematika asik dan menyenangkan. Responsibel, siapa nih? Materinya menyenangkan dan mudah dipahami. Wih, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, kesimpulan hari ini, kesimpulannya berarti dari masing-masing kelompok, apa yang kalian pelajari hari ini? Perwakilan dari masing-masing kelompok harus ya. Coba satu, kelompok siapa aja dulu? Acungkan tangan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari teman-teman saya ambil, belajar eksponen itu cukup seru. Terus juga kita bisa terapin di kehidupan sehari-hari, kayak contohnya dalam peminjaman uang di bank atau dalam penerapan fisika atau lain juga bagus. Terus juga pemaparan dari bidangnya cukup bisa dipahami ya, gitu kan teman-teman? Paham, terus juga cara kerja enjoy. Makanya mantap deh. Terima kasih untuk hari ini ya teman-teman. Belajar matematika dan menyenangkan. Terima kasih untuk hari ini atas semangatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.